Sumahardani dan hari ini saya berada di tempat yang luar biasa di mana lokasi ini membuat kita betah untuk duduk lama-lama sambil membaca buku nih. Sampai saya membawa buku setepuk ini ya. Tempatnya adalah di Lamontan Cafe. Tempatnya di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali ya. Sangat direkomendasikan untuk berlibur bersama keluarga, menikmati pemandangan alam yang luar biasa indahnya, juga kesejukan alamnya. Dan tuh dengar ya, ada suara alam yang memanggil ya. Nah sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya akan membacakan buku yang sangat luar biasa, yaitu buku hasil karya dari Ari Ginanjar Agustian. Nah, siapa yang tidak mengenal Ari Ginanjar Agustian kalau pernah ikut pelatihan ISQ? Nah ini beliau nih, beliaunya yang melatih ya. Dan buku yang saya bacakan adalah Bangkit 7 Budi Utama. Buku ini sangat berbeda, dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Nah ya, kemudian dari buku ini akan ada kumpulan kisah spiritual penggugah motivasi. Jadi kalau seumpama kita membaca buku ini akan banyak sekali kisah-kisah spiritual yang diambil dari 7 budi utama. Sebelum saya bacakan kumpulan kisah spiritual ini, ingat selalu untuk mensubscribe channel YouTube saya, Sri Sumahardani, kemudian juga like, komen, dan share agar seluruh orang dapat tercerahkan dari apa yang akan saya sharingkan. Sahabat-sahabat semuanya tentu ingin tahu 7 budi utama ini apa sih yang dapat menginspirasi dari kumpulan kisah spiritual penggugah motivasi. Saya akan bacakan di daftar isinya ya. Nah, kalau kita lihat 7 budi utama di sini adalah yang pertama jujur, yang kedua tanggung jawab, ketiga visioner, keempat disiplin, kelima kerjasama, keenam adil, dan ketujuh adalah peduli ya. Nah di dalam bab ini banyak terdiri dari kisah-kisahnya. Contoh salah satunya adalah tanggung jawab ya. Ada ibunda pianis 4 jari, urusan bisnis The Body Shop, dari puing kebakaran, dan lain sebagainya. Saya akan bacakan salah satunya, yaitu adalah tanggung jawab. Dan tentu 7 budi utama ini sangat membuat bisnis kita nanti berjalan sesuai dengan relnya ya, tidak keluar-keluar rel. Jadi apa yang kita lakukan dalam bisnis, kalau sesuai dengan yang ditulis Ari Ginanjar, 7 budi utama akan membuat bisnis kita menjadi the best ya. Sudah siap untuk saya bacakan? Oke, saya akan bacakan buku ini. Saya akan pilihkan salah satu yang sangat menggugah hati saya ya. Udah saya tandain. Nah, judulnya adalah Urusan Bisnis. Saat ini ya, semua orang ingin berbisnis. Saya akan bacakan di halaman 39. Tentu ini sangat membuat inspirasi bagi kita semua karena urusannya adalah urusan bisnis. Subjudulnya adalah The Body Shop. Ayo, siapa yang memakai produk Body Shop ya? Saya akan bacakan. Urusan utama dalam bisnis bukanlah mengenai uang, tetapi seharusnya melalui tanggung jawab. Demikian disampaikan oleh mendiang Anita Roddick, pendiri The Body Shop. Apa yang dikatakan Anita bukanlah sekedar slogan, namun benar-benar diaplikasikan dalam perusahaannya. The Body Shop, produsen kosmetik yang berdiri tahun 1976, senantiasa menjalankan bisnis tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Anita Roddick yang merupakan aktivis Greenpeace itu selalu menggunakan bahan-bahan alami dan menolak menggunakan bahan hasil farmasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ia juga menolak percobaan produk pada binatang, against animal testing. Ia hanya menggunakan wadah produk yang dapat didaur ulang. Ya, jadi bagi yang memakai produk dari Body Shop, pasti setelah habis dari produk tersebut dikumpulkan karena ini adalah wadah produk yang dapat didaur ulang. Tentunya dapat poin ya. Saya lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Sangat berbeda dengan hampir semua jenis kosmetika lain yang mengalokasikan dana yang sangat besar untuk iklan dan menyewa supermodel.
The Body Shop mengalokasikan dana periklanan untuk membuat pamflet yang ditempel di mobil box dan truk yang berisi pengumuman foto anak-anak yang hilang beserta nomor kontak orang tuanya. Paper bag-nya bertuliskan imbauan untuk menghindari kekerasan pada anak dan rumah tangga serta imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia pun sangat peduli pada masyarakat lokal, terutama kelompok perempuan miskin di berbagai negara berkembang. Ia bekerja sama dengan komunitas masyarakat negara ketiga, penghasil bahan baku produk dari alam, agar mereka mendapatkan harga yang adil dan melindungi lingkungan. Karena itu, beberapa bahan seperti hazelnut dibeli dari masyarakat miskin di Brasil, kokoa dari masyarakat pedalaman Indian, sedangkan buah pepaya dibeli dari kelompok pertanian wanita di Thailand. The Body Shop membeli bahan baku dari 42 komunitas penyuplai bahan yang tersebar di 26 negara dan melibatkan 15.000 keluarga di seluruh dunia. Wah, makanan saya sudah datang. Wah, luar biasa ini. Ini adalah pancake spesial dari La Montagne Cafe ya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Saya minum dulu ya. Seger banget. Saya lanjutkan di paragraf selanjutnya. Apa yang dilakukan Anita sangat bertolak belakang dengan mainstream dunia bisnis pada umumnya. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Perusahaan yang senantiasa mengusung nilai tanggung jawab tersebut justru melesat menuju puncak sukses. Perusahaan kosmetik itu berhasil mencuri hati konsumen dunia. The Body Shop kini melayani lebih dari 70 juta pelanggan di 55 negara dan mempunyai 2.100 toko dengan omset hampir 1 miliar US dollar per tahun. The Body Shop, perusahaan yang dirintis dari generasi rumah hingga berkembang di 5 benua, kini dinobatkan sebagai produk dengan merek nomor 2 paling dipercaya di Inggris. Sedangkan dalam skala dunia ia berada pada urutan ke-27 sebagai merek paling terkenal. Anita telah berhasil membuktikan bahwa bisnis dapat eksis bahkan meraih puncak sukses tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Konsistensinya dalam menjalankan prinsipnya yang menggetarkan dan menimbulkan simpati dunia telah mengantarkan Anita menjadi salah seorang perempuan terkaya di Inggris. Bahkan Ratu Inggris memberi gelar kebangsawanan Dame pada 2003. Kini Anita Roddick telah pergi, namun ia tetap dikenang dunia karena nilai tanggung jawab yang terus diterapkan dalam menjalankan bisnisnya. Jauh sebelum forum-forum dunia meneriakkan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Wow ya. Jadi setelah saya bacakan sedikit kisah tentang The Body Shop, ya, Anita Roddick, pendiri The Body Shop, ternyata di sini benar-benar bahwa tanggung jawab ada di ketujuh budi utama sini adalah tanggung jawab itu akan memberikan nilai lebih pada bisnis kita. Jadi para pembisnis sekarang harus mengingat tanggung jawab terhadap apa saja. Dan ini adalah tanggung jawab yang saya bacakan ini adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, juga tanggung jawabnya terhadap kepeduliannya dia terhadap kumpulan masyarakat miskin, mengambil bahan dari masyarakat miskin yang ada di seluruh dunia. Tentu hal ini dapat kita contoh menjadi inspirasi kita sebagai pembisnis agar selalu bertanggung jawab, terutama terhadap lingkungan. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu buku yang saya bacakan 7 budi utama karya dari Ari Ginanjar Agustian sangat membuat kita terinspirasi, dan saya akan membacakan buku yang lain masih berada di Karangasem, tepatnya di Desa Rendang di La Montagne Cafe yang satu kumpulan dengan Mahagiri Resort ya. Saya rekomendasikan hadir di sini berlibur bersama keluarga. Sampai di sini dulu, salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Dah, sampai jumpa lagi.